Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS berupa video dari mata pelajaran Ekonomi Syariah, yaitu tentang pengertian riba. Nah, jadi riba itu adalah salah satu konsep paling krusial dalam ekonomi syariah. Secara bahasa, riba berarti ziyadah atau tambahan, atau tumbuh menjadi besar. Namun secara istilah syara', riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam mendebit. Dalam hukum Islam fikih, riba hukumnya haram mutlak berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, mengapa sih riba itu dilarang? Nah, Islam melarang riba bukan tanpa alasan. Ada keadilan ekonomi dan sosial yang dijaga di dalamnya. Pertama itu yaitu mencegah eksploitasi. Riba membuat yang kaya makin kaya tanpa bekerja keras, yaitu karena berkat adanya bunga. Dan yang miskin semakin tercekik tentunya. Selanjutnya yaitu mendorong sektor real. Tanpa riba, pemilik modal diajak untuk melakukan kerjasama bisnis real, seperti bagi hasil atau syirkah, yang membuka lapangan kerja bukan cuma memutar uang. Selanjutnya itu menghindari kejoliman. Keuntungan dalam riba bersifat pasti bagi pemilik modal, sementara peminjam menanggung seluruh risiko usahanya sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis riba. Secara garis besar, para ulama membagi riba menjadi dua kelompok utama, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, yang pertama itu ada riba dalam utang piutang atau riba al-quyud, yaitu adalah jenis riba yang paling sering kita temui di era modern ini. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada riba qard, yaitu adalah tambahan tertentu yang disyaratkan di awal oleh pemilik dana kepada peminjam saat akad. Contohnya yaitu si pemilik modal A meminjam uang 1 juta ke B, namun B memberi syarat bahwa bulan depan A harus mengembalikannya sebesar 1.100.000. Tambahan 100.000 itu adalah riba. Selanjutnya ada riba jahiliyah. Nah, yaitu adalah tambahan yang dikenakan kepada peminjam karena ia tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah jatuh tempo. Denda keterlambatan yang berlipat. Nah, yang kedua itu ada riba dalam jual beli, yaitu atau riba al-buyu. Nah, riba ini terjadi pada pertukaran barang ribawi. Contohnya seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan lain-lainnya. Nah, atau dalam konteks modern termasuk uang kertas jika ditukar dengan mata uang sejenis. Terbagi menjadi ada riba padel, yaitu tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis namun memiliki takaran atau kadar yang berbeda. Nah, selanjutnya ada riba nasi'ah, yaitu adalah penyerahan atau pembayaran barang ribawi yang ditangguhkan, tidak dilakukan secara tunai atau kontan di majelis akad. Nah, yang selanjutnya ada solusi pengganti riba dalam keuangan syariah. Nah, solusinya itu untuk menghindari riba, ekonomi syariah menyediakan berbagai macam akad alternatif yang halal dan berkah untuk kebutuhan bisnis maupun personal. Nah, yang pertama itu ada sistem modal usaha. Ada mudorobah atau musyarakah, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan berbagi risiko kerugian. Nah, selanjutnya itu ada murobahah, yaitu penjual menegaskan harga perolehan barang kepada pembeli dan mengambil keuntungan margin yang telah disepakati. Selanjutnya ada sewa menyewa atau ijaroh, yaitu memindahkan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Nah, yang terakhir ada pinjaman sosial tanpa bunga, yaitu adalah qardul hasan, yaitu pinjaman kebajikan murni di mana pinjaman pokok saja tanpa tambahan apapun. Nah, jadi cukup sekian materi tentang riba ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.